Umur saya 36 mau 37 tahun ini dan ya saya juga sering berandai-andai gitu ya, andaikan saya bisa pergi ke masa lalu dan menemui saya versi muda, saya ingin mengatakan, "Hey, lakukan ini." Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kembali ke masa lalu untuk mengatakan kepada versi kita yang masih muda untuk melakukan hal-hal A atau hal-hal B. Tapi ternyata kita tidak boleh berpikiran seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita berpikir bahwa seandainya kita bisa memutar waktu atau kembali ke masa lalu bertemu dengan kita versi muda gitu ya, dan mengatakan kepada kita yang versi muda itu untuk melakukan A, melakukan B, itu adalah secara tidak langsung adalah hal yang kita sesalkan gitu ya. Kita sesalkan sampai saat ini, dan dalam stoicisme kita tidak boleh menyesal dengan masa lalu. Bahkan kita harus mengubur dalam-dalam masa lalu. Gitu ya. Masa lalu itu sudah mati di dalam stoikisme. Masa lalu itu sudah mati, tidak bisa diulang, tidak bisa diputar, dan tidak layak untuk disesalkan dan tidak layak untuk disombongkan. Masa lalu itu ya masa lalu saja, sudah gitu ya. Yang bisa kita ubah adalah saat ini. Saat ini. Dalam buku Ryan Holiday yang berjudul Stillness is the Key, ada satu bagian yang menjelaskan tentang inner child. Di dalam hidup gitu ya, apalagi hidup di era modern ini, kita sering menonton YouTube channel atau kita sering menonton TikTok, Facebook, video-video yang memperlihatkan bahwa kita harus menghidupkan kembali inner child kita. Dengan apa? Dengan membeli hal-hal yang dulu tidak bisa kita beli pada saat kecil. Padahal itu akan membawa kita kepada ketidakbahagiaan. Karena apa? Karena pikiran kita berada di masa lalu. Kita berpikir bagaimana caranya keinginan kita di masa lalu itu tercapai di masa sekarang. Di dalam bukunya Ryan Holiday, inner child itu harus dikubur, harus dipeluk, harus dipok-pokin. Bukan untuk melakukannya, bukan untuk melakukan apa yang inner child kita inginkan, bukan, tetapi untuk memberitahu bahwa hey, kamu baik-baik saja. Kamu sudah berada di tangan yang tepat. Kamu sudah berada di pelukan saya. Jadi kita harus menutup mata kita, melihat inner child kita yang dulu, yang memiliki trauma, yang memiliki keinginan, yang memiliki mimpi, yang memiliki amarah, yang memiliki semua emosi negatif. Itu harus kita bayangkan dan harus kita datangi inner child kita itu dengan kita yang sudah berubah sekarang, yang sudah dewasa, yang sudah berani, yang sudah memiliki prinsip, yang sudah berani menaklukkan semua hal yang kita takutkan dulu. Datangi inner child kita, peluk inner child kita, dan bilang kepada dia, kamu bisa hidup tenang sekarang.
Kamu tidak usah takut lagi, kamu tidak usah merasa trauma lagi, kamu tidak usah merasa sedih lagi. Saya bersama kamu. Saya yang dewasa, saya yang berani sekarang melindungi kamu yang masih kecil. Kamu tenang saja di sini. Tenang saja di pikiran saya. Tidak usah khawatir, tidak usah merengek, tidak usah sedih, tidak usah merasa trauma lagi. Karena apa? Karena saya adalah seorang yang berbeda dengan kamu. Kamu bisa mengandalkan saya yang sekarang sudah dewasa. Gitu ya. Dalam buku Ryan Holiday dia menjelaskan seperti itu. Tapi apakah itu berguna? Buktikan saja. Buktikan saja. Kamu tutup mata kamu, cari inner child kamu di dalam pikiran kamu. Cari di mana? Apakah ada di pojokan lagi menangis, lagi sedang takut, lagi sedang sedih, sedang merasa trauma, sedang merasa menyesal, bahkan sedang bahagia, sedang merenung. Cari inner child kamu dan bilang bahwa itu tadi, kamu akan baik-baik saja di sini, duduk saja di sini, duduk manis, biarkan saya menghadapi kehidupan yang memang kamu takutkan, yang memang kamu tidak akan pernah berani menghadapinya gitu ya. Dan ada kata-kata Heraklitus yang bilang bahwa kita tidak akan pernah menginjak sungai yang sama. Kita tidak akan pernah menginjak sungai yang sama. Bukan karena sungainya yang berbeda, tetapi kita adalah orang yang berbeda. Kita menginjak sungai yang sama, tetapi kitanya yang berbeda. Kita merasakan airnya lebih bermakna, lebih mendalam, dan lebih berani daripada dulu yang ketika kita injak itu kita lebih takut dengan dinginnya air itu, dengan derasnya sungai itu, gitu ya. Dan kita tidak usah menyesali masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapi masa sekarang, being present gitu ya. Pikiran kita itu harus berada di detik ini, saat ini. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini, lakukan saja. Tetapi kamu harus tahu juga sebagai seorang stoik, dimanapun kapanpun kamu harus memegang prinsip yang seorang stoik harusnya miliki. Yaitu apa? Yaitu virtue, yaitu keutamaan. Kamu harus menghadapinya dengan keutamaan yang dimiliki oleh seorang stoik, yaitu keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ya, saya selalu membicarakan ini, tapi itu adalah kenyataannya. Karena judul dari podcast ini adalah Bahagia ala Stoik. Dan saya tidak bisa menjelaskan atau menyuruh kamu untuk memegang prinsip yang berbeda gitu. Ya, prinsip seorang stoik itu ya memegang keutamaan dan tahu mana yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Masa lalu itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa embrace, kita bisa peluk inner child kita bisa peluk masa lalu kita, tetapi kita tidak bisa menyuruh masa lalu kita itu untuk mempengaruhi, atau kita tidak bisa membiarkan masa lalu yang kita miliki mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Sampai kapan kamu mau dikelilingi oleh ketakutan masa kecil kamu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau dikelilingi oleh trauma kamu?
Sampai kapan? Sampai kapan kamu mau dikelilingi oleh kesedihan masa kecil kamu? Sampai kapan kamu mau dikelilingi oleh penyesalan masa kecil kamu? Sampai kapan? Tidak ada yang mau. Yang bisa kamu lakukan adalah lakukan yang seharusnya kamu lakukan, yaitu kendalikan ketakutan semua itu. Kendalikan semua kesedihan itu. Kendalikan semua trauma itu gitu ya. Dan kamu bisa membuangnya. Karena itu adalah berada di dalam diri kamu. Berada di dalam diri kita. Berada di dalam diri kita. Maka dari itu, prinsip-prinsip yang stoikisme pegang adalah prinsip yang harus kamu pegang. Bila kamu ingin menjadi seorang stoik yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki ketenangan. Gitu ya. Jadi masa kecil kita, masa lalu kita tidak usah disesalkan, tidak usah dibawa-bawa sampai sekarang. Kita sudah menjadi dan kita seharusnya menjadi orang yang berbeda dari masa lalu kita. Gitu ya. Jadi cari inner child kamu gitu. Cari inner child kamu, jangan mengikuti inner child kamu karena kamu adalah orang yang berbeda. Kamu adalah orang yang berbeda. Jangan membiarkan inner child kamu itu mengendalikan kamu yang sekarang. Seharusnya kamu yang mengendalikan inner child kamu itu. Yang bilang udah aja, keinginan kamu itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Gitu ya, tidak baik. Apa yang kamu inginkan itu tidak baik. Apa sih yang anak kecil inginkan? Makan makanan yang enak, bermain berlebihan, begadang dan segala macam gitu. Itu kan keinginan anak kecil kan? Ya. Tetapi kita yang sekarang sudah besar, yang sudah dewasa gitu, kita tahu bahwa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu adalah hal yang benar. Melakukan segala sesuatunya dengan dengan moderation gitu ya, dengan sederhana, dengan tidak berlebihan itu adalah hal yang baik. Ketika kita mengikuti inner child kita akan menghamburkan uang karena kita mengikuti keinginan masa kecil kita dan segala macam. Dan itu tidak seharusnya gitu. Tidak seharusnya seperti itu. Karena kita adalah orang yang berbeda dengan masa kecil kita. Kita tidak perlu mengingat masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah peluk masa lalu kita. Sudah, jangan kembali lagi, kamu duduk yang manis di sini. Jangan mengganggu saya yang sudah dewasa. Gitu ya. Kalau inner child kamu balik lagi ya sudah, bilang, "Hey, duduk aja, duduk di sini, jangan mengganggu saya." Gitu ya. Jadi biarkan saja inner child kamu itu duduk dengan tenang dan hadapi kehidupan kamu yang sekarang dengan kamu yang sudah dewasa. Gunakan diri kamu yang sudah dewasa itu untuk menghadapi kehidupan yang sekarang. Dengan tidak dikelilingi oleh kesedihan, dengan tidak dikelilingi oleh penyesalan, dengan tidak dikelilingi oleh emosi-emosi negatif. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.